Aduh, zaman sekarang nih bener-bener ya. Istilahnya banyak banget nih istilah. Zaman milenial bahasanya bikin bingung nih. Kayak gini contohnya nih jamaah nih ya. Pakai cheat auto menang. Istilah-istilah lucu yang bikin auto tepok jidat. Kisah bapak dan anak jalan mingguan bikin auto ngakak. Warisan gak habis-habis anak ini auto sultan. Artis Ahmad Fadli berwajah tampan. Auto goal fokus, wah ini gak bener yang terakhir nih. Bener juga kan dia. Terus nih, apaan lagi nih? Istilah milenial, waduh makin banyak aja kan aneh nih apaan sih maksudnya begini-begini pakai auto. Waalaikumsalam. Wih, Wah ini ada Ustaz Syam nih. Apaan? Auto kepo. Auto kepo, nah ini dia nih. Pas banget. Apaan? Saya lagi gak ngerti maksudnya apa sih istilah-istilah gini milenial aneh-aneh nih Ustaz Syam nih ya. Mana, coba. Auto menang, auto tepok jidat, auto ngakak. Gak gitu juga kali istilah-istilahnya. Auto baper. Auto baper. Auto baper. Nah. Kalau bicara auto, ada juga auto masuk surga. Wah, kalau itu enak tuh. Ada dong. Kita bahas sekarang aja ya. Bisa. Sekarang itu auto masuk surga. Bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah insya Allah semua yang menyaksikan Islam Itu Indah termasuk yang ada di studio yang bertugas auto masuk surga. Nah, amin. Seperti bahasan kita hari ini nih tadi Ustadz Sam bilang, ini enak nih. Cuma memang kalau kita bicara masalah tentang bahasa milenial sini agak bingung ya kan. Ada macam-macam auto yang bikin saya nggak ngerti sebenarnya. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang auto masuk surga nih. Setiap manusia itu kan sudah ditakdirkan sama Allah nih. Ustadz Syam mau izin nih. Iya. Ini langsung saya tembak lagi nih ya kan. Hidup, mati udah dijamin sama Allah tulisannya. Semuanya udah ditulis jauh-jauh sebelumnya di Lauh Mahfuz. Apa benar nih kalau kita bicara masalah tentang Allah ini sebenarnya telah menetapkan kita. Si A ini masuk surga, si B masuk neraka, si A, si C masuk surga, si D masuk neraka. Kalau udah ditentuin gitu ya kan. Berarti semua udah tercatat bagi penghuni neraka gak bisa auto masuk surga dong Ustadz nih. Ini gimana nih penjelasannya mohon izin nih Ustadz Syam. Wah ini pembahasannya udah ranah ke takdir Allah ini sebenarnya. Udah ranah ke akidah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku Ustadz Anas, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di surah Al-Mu'minun ketika Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang yang sholatnya khusyuk, bagi orang yang zakatnya terpenuhi, bagi orang yang menjaga kehormatannya, bagi orang yang menunaikan amanah, bagi orang yang benar-benar menjaga keutuhan sholat 5 waktunya, itu mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga. Jadi kalau kita bilang warisan surga berarti udah ada jatah surganya. Berarti udah ditentuin dong siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Dari pertanyaan seperti ini bisa muncul pertanyaan baru. Terus ngapain gue ibadah? Ngapain saya harus sholat kalau Allah sudah menentukan, misalnya saya sudah ditentukan jadi penduduk ahli neraka. Untuk apa saya sholat? Untuk apa saya beriman? Untuk apa saya ibadah? Wong sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan seperti ini, pertanyaan tentang takdir, kalau ada orang yang bertanya begitu, itu yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah tampar mukanya. Atau pukul mukanya. Pasti dia komplain, kenapa kau pukul saya? Takdir bro. Takdir bro, sudah ditentukan sama Allah. Jangan kau marah sama saya. Langsung pukul dia. Kenapa kau pukul saya? Takdir bro. Oh berarti kan kau bisa tahan dirimu untuk memukul saya. Tapi takdir bro, takdir. Makanya kalau ada orang yang bertanya tentang takdir seperti itu, langsung berikan sesuatu yang lebih logis lagi. Saya menampar kamu, saya sudah ditakdirkan sama Allah. Oh enggak begitu ceritanya. Ternyata Allah itu dalam Al-Quran tidak pernah membahas pembahasan tentang takdir secara utuh. Ya.
Tapi Allah memberikan ilustrasi bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa alaihissalam di dalam surga itu harus melalui skenario makan buah terlarang, mendekati pohon terlarang, makan buah terlarang, akhirnya terlempar ke dunia, ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang diciptakan untuk khalifah fil ar, maka yang pertama harus komplain sama Allah masalah takdirnya mereka. Ya Allah, kalau kau memang mau kirim aku ke bumi, kenapa kau harus membuat saya melakukan skenario makan buah khuldilah, merasakan surga lah. Ya udah langsung aja lemparkan ke bumi. Kenapa harus ada drama-drama seperti ini? Seandainya manusia boleh komplain tentang takdir. Tapi apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim terhadap diriku sendiri. Ini salahku sendiri. Ini bukan yang namanya kau sudah atur, tapi ini salahku sendiri. Aku tidak menyalahkan engkau atas takdirku. Jadi kalau ada orang misalnya nanti masuk neraka mengatakan, ini karena Allah sudah tentukan saya masuk neraka. Oh tidak, itu karena kau zalimi dirimu sendiri, kau berbuat kejahatan sehingga kau masuk neraka. Orang yang masuk surga, ngapain capek-capek ibadah kalau memang sudah ada daftarnya masuk surga. Memang Allah sudah tentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Tapi masih ada usaha manusia di sana. Contoh misalnya, ini bagus untuk ilustrasi mungkin bagi kita yang mulai ingin memahami takdir Allah. Ada satu undangan, private undangan. Ketika undangan ini ada list undangan A, ada list undangan B. List undangan A adalah orang-orang khusus yang Syam undang. List undangan B adalah orang yang boleh datang, tapi dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, yang ada di list A, itu mereka tidak tahu siapa yang ada di list A. Jadi bagaimana saya supaya bisa datang ke acara itu? Saya berusaha memenuhi syarat list B. Betul. Saya memenuhi syaratnya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Sampai di sana ternyata nama saya sudah ada juga di list A. Tapi saya tidak tahu. Tapi kita juga nggak boleh kepedean sebagai manusia. Ya kan? Wah, Benar. calon penghuni surga akhirnya nggak ngapa-ngapain, Betul, sholat nggak iya. mau, ya kan? Akhirnya kita nggak dijeblosin tahu, ke neraka, karena kita kita nggak nggak pernah tahu. tahu. Iya, Itu betul. Allah yang punya kuasa. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan kita nih. Semua buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita punya ada video yang menarik juga nih yang buat kita sama-sama saksikan. Ada orang yang mati suri bermimpi melihat surga dan neraka. Wah, langsung